cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Mari kita lihat. Teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu ada 5 teori yang menyatakan. Yang pertama itu teori sutra, Waisa, Kesatria, Brahmana, dan arus balik. Kemudian kita lihat penjelasannya. Teori sutra. Teori sutra menyatakan penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkastakan sudra karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan. Teori ini dibantah karena kasta sudra tidak mengetahui seluk-beluk agama Hindu. Kemudian yang kedua yaitu teori Waisa. Penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang India yang berkastakan Waisa, terdiri atas pedagang yang kemudian menetap di Indonesia. Teori ini juga dibantah karena agama Hindu hanya milik kasta Brahmana dan hanya mereka yang bisa membaca kitab sucinya. Kemudian yang ketiga yaitu teori Kesatria, di mana penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh orang India yang berkastakan kesatria karena para kesatria yang kalah dan melarikan diri ke Indonesia. Sedangkan menurut teori Brahmana, penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh orang India yang berkastakan Brahmana. Sedangkan yang terakhir yaitu teori arus bolak-balik menyatakan kaum Brahmana dan pedagang berusaha untuk menyebarkan agama Hindu. Di antara kelima teori di atas, penyebaran agama Hindu yang mampu menyampaikan secara aktif ajaran Hindu beserta upacara keagamanya adalah teori Brahmana. Kemudian kita lihat juga masuknya agama Buddha ke Indonesia. Agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara atau Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Jika dilihat dari peninggalan prasasti yang ada, diduga pertama kali dibawa oleh pengelana dari Cina. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 sampai dengan tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Aliran yang Buddha yang berkembang pesat di Indonesia itu adalah Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Di sini bisa dilihat peta penyebaran dari agama Hindu dan agama Buddha. Lanjut, interaksi masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha. Dalam kegiatan perdagangan, terjadi pergaulan antara penduduk bumi dengan pendatang, yang mana juga berpengaruh terhadap bidang budaya, di mana budaya Indonesia mulai bersentuhan dengan budaya lain. Pengaruh berupa kebudayaan Hindu-Buddha bisa kita lihat dari hubungan keagamaan. Kegiatan untuk memperdalam agama Hindu-Buddha menimbulkan hubungan antara pusat kerajaan Indonesia dengan pusat agama Hindu-Buddha di India. Sedangkan kalau dilihat dari hubungan kebudayaan, persebaran bangunan yang bercorak Hindu-Buddha yang lahir dari proses pengenalan budaya selama bertahun-tahun, serta perubahan peraturan masyarakat dengan sistem kasta yang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bisa kita lihat perkembangan tradisi Hindu-Buddha. Proses pencampuran kebudayaan Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha dari India dinamakan dengan artikulasi. Artikulasi bisa diwujudkan dalam 1. Seni bangunan, di mana bisa dilihat bangunan candi di Indonesia merupakan perpaduan antara budaya India dengan Indonesia. Contohnya apa? Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Bendut. Yang kedua, artikulasinya bisa dilihat dari seni rupa atau lukis, di mana seni rupa seperti relief Candi Loro, Jonggrang, dan relief Candi Borobudur. Sedangkan yang ketiga bisa dilihat dari seni aksara dan sastra, di mana adanya kitab Arjuna Wiwaha karangan dari Empu Kanwa. Sedangkan bisa dilihat juga dari sistem kalender. Sistem penanggalan India berpengaruh terhadap Indonesia. Hal ini terlihat pada prasasti-prasasti menggunakan tahun Saka. Sedangkan kepercayaan dan filsafat
Kepercayaan filsafat dahulu animisme dan dinamisme, kemudian berubah mempunyai agama Hindu dan agama Buddha. Dari segi pemerintahan bisa dilihat juga setelah masuk kebudayaan Hindu-Buddha dan India, struktur masyarakat Indonesia lebih terorganisir dan menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja. Sedangkan dari segi ekonominya bisa kita lihat Indonesia ikut terlibat dalam perdagangan antar negara. Kemudian dalam bidang perkembangan teknologi bisa juga dilihat dari terlihatnya perpaduan pembangunan candi. Sedangkan dalam bidang sosial terdapatnya kasta-kasta yang menjadi 5 tingkat: kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra, dan kasta Parya. Kasta Brahmana adalah golongan agama, sedangkan kasta Ksatria adalah golongan yang menjalankan pemerintahan, dan kasta Waisya adalah golongan pedagang dan perajin, sedangkan kasta Sudra adalah golongan petani, buruh, dan pekerja rendahan, dan kasta yang paling rendah yaitu Parya adalah golongan pengemis. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.